Baik, kita akan membahas salah satu contoh soal di dalam pembahasan saham biasa di materi eee, pendanaan jangka panjang. Jadi ini, PT Kedai Okta akan menerbitkan saham baru dan menjualnya ke pasar modal. Saat ini, rekening modal sendiri di neraca nampak sebagai berikut. Nah, ini perhatikan, modal sendiri saham biasa yang diotoritir sejumlah 100 juta lembar dan telah diterbitkan dan disetor penuh 30 juta lembar. Harga per lembar itu adalah Rp1.000. Sehingga nilai saham yang diotorisir ini adalah 30.000 juta. Hasil perkalian antara 30 juta dikali 1.000. 30 juta ini adalah jumlah lembar saham yang telah diterbitkan dan disetor penuh, sedangkan Rp1.000 itu adalah harga per lembar saham. Saya ingatkan kembali atau saya jelaskan lagi ya, yang dimaksud dengan saham otorisir adalah saham yang berhak diterbitkan oleh perusahaan tanpa melalui persetujuan dari para pemegang saham lain. Jadi ini disebut sebagai saham otoriter. Nah, di dalam soal ini diberikan contoh laba yang ditahan itu adalah sejumlah 60.000 juta ya, sehingga total nilai perusahaan ya dari saham yang ditorisir dan laba yang ditahan itu sejumlah 90.000 juta. Nah, jadi saya ulang, total ini adalah hasil penjumlahan antara saham otorisir dengan laba yang ditahan. Ini sekali lagi contoh loh ya, contoh ya. Selanjutnya, clue berikutnya, perusahaan akan menerbitkan 20 juta lembar saham yang baru ya, dan dijamin akan laku terjual oleh underwriter dengan harga Rp5.000 per lembar. Pertanyaannya, bagaimana susunan modal sendiri yang baru setelah menerbitkan saham yang baru? Nah, jadi dipahami ya, tadi saham biasa yang diotorisir adalah 100 juta lembar. Nah, di tahap pertama itu atau di periode sebelumnya sudah diterbitkan sejumlah 30.000 dengan harga Rp1.000. Sehingga nilai bukunya adalah seperti ini. Dan perusahaan mengambil kebijakan menerbitkan lagi 20 juta lembar saham baru tapi dengan harga yang berbeda, yaitu harganya Rp5.000 per lembar saham. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya, maka kita harus melalui beberapa tahap dulu. Kita harus mencari nilai agio saham terlebih dahulu ya. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua ya, nilai agio atau agio saham itu adalah selisih ya antara harga saham yang ada di bursa atau yang dipublikasikan dikurangi dengan harga saham yang tertera pada nilai buku perusahaan ya. Kita masih ingat kemarin ya pembahasan sebelumnya bahwasanya nilai saham yang diterbitkan di publik itu akan ditentukan lebih tinggi daripada nilai bukunya dengan beberapa pertimbangan seperti profitabilitas dan beberapa pertimbangan yang lainnya. Nah, agio saham pada kasus ini atau pada perusahaan Kedai Okta ini ya, harga sahamnya di bursa Rp5.000 dikurangi dengan harga saham yang sebelumnya atau dinilai buku adalah Rp1.000 sehingga agionya adalah Rp4.000. Kalau nanti ditulis total pendapatannya
dari atau total nilai agio sahamnya adalah Rp4.000 atau harga atau nilai agio tadi dikalikan 20 juta lembar saham. Jadi 20 juta adalah saham yang baru tadi loh ya. Sehingga nilai dari agio saham adalah 80.000 juta. Maka kita akan masukkan ke dalam rekening modal sendiri yang baru setelah diterbitkan saham yang baru ini. Nah, setelah itu kita tulis kembali susunan modal modal sendiri PT Kedai Opta. Nah, ini teman-teman semua. Saham biasa yang diotorisir 100.000 lembar dan telah diterbitkan dan di store penuh sejumlah 50 juta lembar. Nominal 1.000. Dari mana dapatnya 50 juta ini ya? Nah, dari yang pertama adalah 30 juta lembar penerbitan yang pertama, penerbitan yang kedua adalah 20 juta lembar, sehingga total saham otorisir yang telah diterbitkan dan di store penuh sekarang berjumlah 50 juta lembar dengan harga nominal Rp1.000. Nah, nilai dari saham otorisir ini adalah 50 juta lembar dikali 1.000. Nah, ini ada kesalahan penulisan. 50.000 juta. 50.000 lembar saham dikalikan harga sahamnya adalah Rp1.000. Nah, nilai agionya tadi adalah 80 juta dimasukkan di sini ya. Jadi nilai agio ini didapatkan tadi ya, asal usulnya tadi ya, Rp4.000, sedangkan yang Rp1.000 masuk di saham yang atas ini yang telah diotorisir ini dengan harga Rp1.000 ini. Laba yang ditahan sama ya 60 juta ya, sehingga total nilai modal sendiri yang baru adalah 190 juta ya, karena ada penambahan sejumlah 100 juta ya dari adanya penjualan saham yang baru. Nah, ini penulisan saham yang baru di PT Kedai Opta tadi ya. Seperti ini ya nilai saham atau nilai dari perusahaan berdasarkan saham yang telah diterbitkan. Nah, pertanyaan berikutnya ya, berapa nilai PBV atau price to book value saham PT Kedai Opta? Nah, perlu kita pahami lagi ya, PBV atau price to book value adalah perbandingan antara harga saham yang diterbitkan atau yang dipublikasikan dengan harga saham yang ada pada atau yang tertera pada nilai buku atau nilai perusahaan. Nah, untuk menghitung PBV ya, PBV ya, untuk menghitung PBV kita harus mengetahui nilai saham barunya. Nah, tadi nilai saham baru atau total ini tadi 190 ya. Total nilai buku yang baru ya dari 190 juta ini dibagi dengan jumlah saham yang telah diterbitkan. Tadi jumlah saham yang diterbitkan adalah sejumlah 50 juta. Jadi nilai saham yang baru itu adalah total nilai perusahaan dibagi dengan total saham yang telah diterbitkan atau saham otorisir yang telah diterbitkan. Sehingga nilai saham barunya adalah 190 ribu juta dibagi dengan 50 juta. Nah, ini teman-teman semua. Nilai saham baru adalah 3.000 ini ya 3.800. Dapatnya dari mana?
190.000 juta dibagi dengan 50 juta lembar. Nah, ini ada keterangannya ya. Apa itu 190, apa itu 50 jutanya apa. Sehingga nilai saham yang baru adalah 3.800. Ini dengan asumsi total nilai perusahaan itu adalah 190.000 juta dan saham baru yang telah diterbitkan sejumlah 50 juta. Nah, sekarang kita hitung nilai PBV. Nilai PBV adalah nilai saham di pasar dibagi dengan nilai buku saham. Tadi nilai sahamnya di pasar kita sebutkan atau yang ditawarkan di publik itu adalah Rp5.000 ya. Sedangkan nilai saham pada buku sebenarnya adalah 3.800. Nah, sehingga nilai PBV adalah Rp5.000 dibagi dengan 3.800. Nah, ini ya. Nilai saham di pasarnya adalah 5.000, nilai saham barunya adalah 3.800. Sehingga nilai PBV-nya adalah 1,3 sekian atau bisa dikatakan ini lebih dari 1 ya. Kemarin diberikan keterangan ya, sebuah perusahaan dikatakan atau nilai dari sebuah perusahaan itu dikatakan menarik atau sudah sesuai dengan perencanaan jika nilai PBV-nya adalah lebih dari 1.